Halo teman-teman penjelajah sejarah dan pemikiran. Sebelum kita menyelam ke dalam salah satu misteri terbesar umat manusia, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tanda lonceng. Dengan dukungan kalian, kita bisa terus menjelajahi bukti-bukti menakjubkan dari masa lalu. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Selama lebih dari 40 tahun, hidup saya dipenuhi oleh sebuah pencarian. Saya telah berjalan di atas gurun, turun ke katakomba yang terlupakan, dan memegang naskah-naskah kuno yang mungkin belum tersentuh selama berabad-abad. Dan semua itu selalu membawa saya pada satu nama, Yesus dari Nazaret. Tapi, izinkan saya jelaskan dari awal, saya tidak datang ke sini untuk berbicara tentang iman. Saya bukan seorang pengkhotbah, saya datang sebagai peneliti dengan satu misi sederhana, menunjukkan kepada kalian bukti-bukti fisik. Bukti yang digali dari tanah, dari batu, dan dari kertas papirus yang rapuh. Bukti-bukti yang, karena alasan tertentu, seringkali tak mendapat perhatian yang selayaknya. Kita hidup di zaman yang paradoks, bukan? Di era di mana begitu banyak orang mudah percaya pada teori konspirasi, makhluk luar angkasa, atau dimensi paralel, hal-hal yang terdengar eksotis dan memicu rasa ingin tahu. Namun, ironisnya, banyak dari kita justru meragukan atau bahkan menolak keberadaan seorang pria yang berjalan di Galilea 2000 tahun silam. Padahal bukti sejarah dan arkeologi tentang dirinya justru lebih banyak daripada kebanyakan tokoh kuno lainnya. Inilah teka-teki yang memikat saya selama beberapa dekade. Mengapa ada penolakan ini? Apa yang membuat kita enggan menerima apa yang justru diteriakan oleh batu-batu, naskah, dan prasasti dengan begitu jelas? Maka hari ini saya mengajak kalian untuk melihat langsung apa yang telah saya temukan. Kita akan melakukan perjalanan melalui 7 penemuan arkeologi yang bagi saya telah mengubah pemahaman tentang sejarah selamanya. 7 bukti yang menunjukkan di luar segala keraguan yang wajar bahwa Yesus dari Nazaret bukanlah mitos. Bukan dongeng yang dibuat-buat belakangan. Bukan pula hasil khayalan sekelompok nelayan di Galilea. Dia adalah seorang manusia nyata, hidup dan mati pada suatu momen spesifik dalam sejarah. Dan pengaruhnya begitu luar biasa hingga namanya terpahat pada batu, papirus, dan plester di tempat-tempat yang tak terduga di dunia Mediterania kuno. Mari kita mulai dari penemuan yang oleh banyak ahli dianggap sebagai bukti arkeologis paling penting dan langsung yang terkait dengan Yesus di luar Alkitab. Semuanya bermula pada tahun 2002. Saat itu, dunia akademik gempar oleh sebuah pengumuman. Seorang ahli prasasti ternama dari Sorbonne, André Lemaire, telah memeriksa sebuah kotak pemakaman dari batu kapur yang biasa disebut ossuary, yang telah beredar di pasar barang kuno Yerusalem. Lemaire menemukan sesuatu yang membuatnya terhenyak. Di sisi peti itu, terpahat 5 kata sederhana dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan Yesus dan masyarakat Yahudi Palestina di abad pertama. 5 kata itu berbunyi, Yaakov bar Yosef ahui di Yeshua, yang artinya Yakobus, anak Yusuf, saudara Yesus. Mari kita renungkan sejenak betapa luar biasanya arti dari prasasti ini. Ossuary seperti ini adalah hal yang umum dalam tradisi Yahudi abad pertama. Setelah dikubur dalam gua batu selama setahun, tulang belulang orang yang meninggal akan dikumpulkan dan ditempatkan di dalam kotak batu kapur, seperti ini. Ribuan ossuary telah ditemukan di sekitar Yerusalem, tapi yang satu ini berbeda. Prasastinya luar biasa. Biasanya ossuary hanya mencantumkan nama almarhum. Terkadang nama ayahnya juga disebut. Namun, hampir tidak pernah, sangat jarang, sebuah ossuary menyebut nama saudara almarhum. Untuk apa? Saudara bukanlah garis keturunan. Lalu, mengapa nama Yesus disebut di sini? Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal.
Nama saudara itu disebut hanya jika dia adalah sosok yang sangat terkenal pada masanya. Seseorang yang begitu dikenali sehingga menyebut namanya adalah cara terbaik untuk mengidentifikasi si almarhum dengan jelas. Yakobus, anak Yusuf, yang mana? Oh, yang saudara Yesus itu. Seperti itulah kira-kira. Ahli-ahli kemudian memperkirakan Oswari ini berasal dari sekitar tahun 63 Masehi. Hanya sekitar 3 dekade setelah penyaliban Yesus. Dan disinilah ceritanya menjadi semakin menarik. Perjanjian Baru berulang kali menyebutkan bahwa Yesus memiliki saudara laki-laki bernama Yakobus, James. Sejarawan Yahudi Romawi Flavius Josephus yang bukan Kristen juga mencatat dalam tulisannya bahwa seorang bernama Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus, dihukum mati dengan rajam di Yerusalem sekitar tahun 62-63 M. Kesimpulannya nyaris sempurna. Tanggal Oswari ini bersesuaian dengan catatan kematian Yakobus. Tentu, saya tahu apa yang mungkin terpikir oleh sebagian dari kalian. Kasus ini memang menuai kontroversi. Ada tuduhan pemalsuan. Bahkan terjadi pengadilan yang panjang selama 7 tahun di Israel. Dan hasilnya, tidak ada bukti cukup yang ditemukan untuk menyatakan Oswari ini sebagai palsu. Analisis geologis mengonfirmasi bahwa patina, lapisan penuaan alami pada batu, juga ada di dalam lekukan huruf prasasti itu. Artinya, tulisan itu sudah ada sebelum lapisan itu terbentuk selama berabad-abad. Batu kapurnya juga cocok dengan formasi batu di sekitar Yerusalem. Saya masih ingat pertama kali memegang foto beresolusi tinggi dari prasasti itu. Emosi yang saya rasakan saat jari saya menelusuri setiap huruf Aramnya. Yakobus, anak Yusuf, saudara Yesus. Saat itu, saya merasa seperti menyentuh sejarah langsung. Sebuah bukti fisik bahwa keluarga Yesus benar-benar ada. Bahwa Injil-Injil tidak mengarang cerita. Bahwa pria dari Nazaret itu nyata, sama seperti Anda dan saya. Namun, Oswari Yakobus hanyalah salah satu bagian dari teka-teki. Bukti tertulis yang justru datang dari luar lingkaran pengikut Yesus seringkali justru lebih mengguncang. Dan inilah yang akan kita jelajahi selanjutnya. Bagaimana nama Yesus bahkan muncul di tempat yang paling tak terduga, di dalam kitab mantra para penyihir pagan. Jadi, kita telah melihat bukti fisik dari lingkaran dalam, sebuah peti tulang keluarga. Tapi bagaimana dengan dunia di luar komunitas pengikut Yesus yang awal? Apa yang orang-orang sezaman, yang bahkan tidak menyukai ajarannya, catat tentangnya? Inilah yang oleh para sejarawan disebut sebagai saksi yang bermusuhan, hostile witness, dan nilainya sangat tinggi. Ketika musuhmu sendiri mengakui keberadaanmu, maka klaim itu sulit untuk dibantah. Tokoh seperti sejarawan Romawi Tacitus yang menulis sekitar tahun 116 Masehi dengan jijik menyebut orang Kristen sebagai penganut takhyul yang merusak. Namun, dalam kecamannya itu, dia secara tidak langsung menegaskan fakta sejarah. Kristus menderita hukuman ekstrem di bawah pemerintahan Tiberius oleh tangan Pontius Pilatus. Dia, seorang Romawi pagan yang membenci Kristen, justru mengkonfirmasi inti kisah Injil. Namun, ada bukti dari dunia luar yang bahkan lebih mengejutkan dan pribadi. Sebuah bukti yang membawa kita ke tempat yang sama sekali tidak terduga, meja kerja seorang penyihir pagan. Kita sedang membicarakan papirus sihir Yunani, PJM, nomor 7, yang ditemukan di Mesir. Koleksi papirus ini adalah buku panduan para magister sihir abad pertama hingga keempat Masehi, berisi mantra, ritual, dan ramuan untuk segala hal, dari menarik cinta hingga mengusir roh jahat. Ini murni dunia sihir pagan, sama sekali tidak berhubungan dengan Yudaisme atau kekristenan.
Dan di tengah daftar nama dewa-dewi Mesir, Yunani, dan Romawi, serta seruan kepada roh-roh gelap, terdapat sebuah nama yang mencolok, Yesus. Bayangkan betapa luar biasanya ini. Seorang penyihir pagan di Mesir yang mungkin tidak pernah mendengar khotbah di bukit atau mujizat Yesus, ternyata memasukkan namanya ke dalam mantra pengusiran setan. Baginya, Yesus bukanlah Tuhan yang disembah, melainkan sebuah nama kuasa. Sebuah kata yang diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk menundukkan roh-roh jahat. Nama itu dianggap berfungsi. Bukti arkeologis ini secara mengejutkan selaras dengan sebuah catatan dalam Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 19:13. Di mana disebutkan tentang beberapa tukang jampi Yahudi yang mencoba menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan dengan berkata, "Aku menyumpahi kamu demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Papirus sihir ini membuktikan bahwa praktik seperti itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Papirus ini berasal dari sekitar tahun 150-200 Masehi. Kurang dari 1 abad setelah penyaliban. Maknanya sangat dalam. Nama Yesus muncul dalam konteks pagan yang sepenuhnya asing. Nama itu digunakan sebagai rumus kuasa spiritual, menunjukkan bahwa reputasinya telah melampaui batas-batas agama. Ini adalah referensi non-Kristen yang justru membuatnya lebih bernilai sebagai bukti sejarah. Para penyihir itu, tanpa bermaksud sama sekali, menjadi saksi tak terduga akan dampak yang luar biasa dari Yesus. Reputasinya tentang kuasa atas roh-roh jahat sudah demikian tersebar, hingga bahkan para praktisi okultisme pun merasa perlu meminjam namanya. Ini membuktikan bahwa Yesus bukanlah tokoh yang hanya dikenal di sudut-sudut sinagoge di Galilea. Namanya telah menjadi buah bibir, sebuah kekuatan yang diakui atau justru ditakuti hingga ke sudut-sudut kekaisaran Romawi, termasuk di antara mereka yang berusaha memanfaatkan segala jenis kuasa untuk keuntungan pribadi. Namun, papirus sihir hanyalah satu sisi dari penyebaran nama Yesus. Ada bukti lain yang lebih personal yang menunjukkan bagaimana ajaran-ajarannya dicatat, disalin, dan dihargai. Mari kita beralih ke penemuan lain dari tanah Mesir, yang kali ini bukan berasal dari dunia sihir, melainkan dari sebuah sampah kuno, tempat di mana fragmen-fragmen sejarah sering kali tersimpan dengan baik. Jadi, kita telah melihat nama Yesus muncul di tempat-tempat yang tak terduga, pada peti tulang keluarga dan di tengah mantra penyihir pagan. Tapi bagaimana dengan tulisan-tulisan yang secara khusus mendokumentasikan kata-kata dan ajarannya? Disinilah kita beralih ke penemuan yang luar biasa dari reruntuhan kota Oxyrhynchus, Mesir. Pada akhir abad ke-19, para arkeolog menggali timbunan sampah kuno kota itu, sebuah tempat pembuangan yang menjadi harta karun bagi para sejarawan. Terkubur di bawah pasir dan waktu, mereka menemukan ratusan ribu potongan papirus, surat-surat pribadi, kontrak dagang, puisi yang hilang, dan di antaranya fragmen-fragmen teks tentang Yesus. Salah satunya adalah papirus Oxyrhynchus 440, sebuah potongan kecil yang diperkirakan berasal dari tahun 150-200 Masehi. Fragmen ini berisi sebuah percakapan singkat yang dikaitkan dengan Yesus, tertulis dalam bahasa Yunani. Yang menarik, percakapan ini tidak ditemukan dalam keempat Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini adalah bagian dari apa yang disebut Injil-Injil Apokrif, tulisan tentang Yesus yang tidak masuk dalam kanon Alkitab, namun tetap beredar di komunitas Kristen awal. Mengapa potongan kecil ini begitu penting? Pertama, usia dan lokasinya. Fragmen ini berasal dari abad kedua, hanya sekitar 100 tahun setelah Yesus wafat, dan ditemukan di Mesir, jauh dari pusat awal Kristen di Yerusalem atau Antioquia. Ini membuktikan bahwa pada waktu yang sangat awal,
Tulisan-tulisan tentang ajaran Yesus telah menyebar dengan cepat dan luas ke seluruh penjuru Kekaisaran Romawi. Pengaruhnya tidak terbatas pada Palestina. Kedua, fragmen ini mewakili tradisi independen. Ia menunjukkan bahwa ada lebih banyak ingatan dan catatan tentang perkataan Yesus yang beredar, selain yang akhirnya terkumpul dalam 4 Injil. Bagi sejarawan, keberadaan beberapa sumber independen yang mengarah pada sosok yang sama adalah indikator kuat keberadaan historis. Mitos cenderung menyatu. Ingatan tentang orang nyata justru berkembang dalam berbagai versi. Papirus Oxyrhynchus 840 adalah seperti jendela kecil. Ia memberi kita sekilas bahwa komunitas Kristen di sebuah kota provinsi di Mesir pada abad kedua begitu menghargai kata-kata Yesus sehingga mereka menuliskannya, menyimpannya, dan mungkin membacanya dalam pertemuan mereka. Namun, semua yang telah kita bahas sejauh ini, prasasti, papirus sihir, fragmen ajaran, adalah bukti tertulis. Lalu, bagaimana dengan bukti fisik dari praktik keagamaan mereka sendiri? Bagaimana kita tahu bahwa orang-orang yang membaca tulisan-tulisan ini benar-benar berkumpul dan menyembah Yesus sebagai Tuhan? Untuk menjawabnya, kita harus meninggalkan Mesir dan kembali ke Tanah Suci, ke sebuah penemuan yang oleh beberapa ahli disebut sebagai penemuan terpenting sejak gulungan Laut Mati. Penemuan itu tidak terjadi di situs megah, melainkan di tempat yang paling biasa, di bawah lantai sebuah penjara. Dari fragmen ajaran di Mesir, kita sekarang melompat ke tahun 2005, di dekat lokasi kuno kota Megiddo, Israel. Di sana, para pekerja yang sedang memperluas sebuah penjara secara tak sengaja menemukan sesuatu di bawah tanah. Sebuah lantai mosaik yang terpelihara dengan sangat baik. Begitu para arkeolog tiba dan mulai mempelajarinya, mereka menyadari bahwa ini bukan mosaik biasa. Mereka sedang melihat lantai dari gereja Kristen tertua yang pernah ditemukan, berasal dari sekitar tahun 230 Masehi. Ini adalah 1 abad sebelum Kaisar Konstantin melegalkan kekristenan. Pada masa ini, menjadi Kristen masih bisa berisiko nyawa. Dan mosaik ini bukan hanya dekorasi belaka, ia adalah kesaksian yang terpahat di batu. Di tengah mosaik, kita melihat simbol ikan ichthys, simbol rahasia Kristen awal yang merupakan akronim dari Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Namun, yang lebih menggetarkan adalah prasasti-prasasti dalam bahasa Yunani yang menyertainya. Satu prasasti utama berbunyi, Akeptus, yang mencintai Tuhan, menyerahkan meja ini kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai peringatan. Baca sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus. Di sini, pada tahun 230 Masehi, di sebuah ruang pertemuan rahasia, seorang wanita bernama Akeptus dengan jelas dan tegas memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dia membiayai meja perjamuan untuk komunitasnya dan mendedikasikannya secara terbuka kepada Yesus. Ini adalah bukti nyata bahwa penyembahan kepada Yesus sebagai Allah bukanlah ciptaan dari konsili-konsili abad keempat, melainkan telah menjadi keyakinan inti dari orang-orang percaya biasa jauh sebelumnya. Prasasti lain menyebutkan nama-nama wanita lain, Primila, Kyriake, Dorothea, dan Kreste sebagai penyokong jemaat. Ada juga nama Gaianus yang juga disebut Porphyrius, sang perwira, centurion, saudara kita. Bayangkan, seorang perwira Romawi yang seharusnya setia kepada kaisar dan dewa-dewa negara, justru menjadi seorang Kristen dan mendanai lantai tempat ibadah ini. Ini menggambarkan betapa dalamnya iman itu telah meresap ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan ke dalam jantung militer kekaisaran. Mosaik Megiddo adalah jendela yang sangat intim. Ia menunjukkan kita komunitas nyata,
dengan orang-orang nyata yang mengorbankan sumber daya mereka untuk menciptakan tempat di mana mereka dapat berkumpul, memecahkan roti, dan menyembah Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan. Semua ini terjadi saat penganiayaan masih menjadi ancaman konstan. Namun, sementara jemaat di Megiddo mungkin beribadah dengan relatif tersembunyi, di ibu kota kekaisaran sendiri, iman Kristen justru mulai menarik perhatian dan ejekan. Dan terkadang justru olok-olok musuhlah yang tanpa sadar memberikan kesaksian paling kuat berikutnya. Ini membawa kita ke sebuah coretan grafiti di dinding istana Kaisar Romawi sendiri. Dari ruang pertemuan rahasia di provinsi, kita sekarang menuju ke pusat kekuasaan, Bukit Palatin di Roma, tempat istana Kaisar berdiri. Di sini, pada tahun 1857, para arkeolog yang menggali sebuah ruang pendidikan untuk para pelayan muda istana menemukan sesuatu yang menghentikan napas mereka. Di dinding plester terdapat sebuah grafiti kasar yang dilukis dengan sederhana. Gambarnya menunjukkan seorang pria yang disalib, tetapi dengan kepala keledai. Di depannya, seorang pria lain yang lebih muda berdiri dengan satu tangan terangkat dalam sikap penyembahan. Di bawah gambar itu tertulis dalam bahasa Yunani, Alexamenos sebete theon. Alexamenos menyembah Tuhannya. Ini adalah ejekan. Sebuah olok-olok yang dibuat oleh seorang pagan, mungkin teman sekamarnya, untuk mempermalukan seorang pemuda Kristen bernama Alexamenos di hadapan umum. Mereka mengejek keyakinannya yang dianggap aneh, menyembah seorang yang mati disalib, hukuman yang paling memalukan bagi orang Romawi yang hanya untuk budak dan penjahat terburuk. Namun, dalam upayanya untuk merendahkan, si pembuat grafiti justru tanpa sadar mengukir sebuah pengakuan sejarah yang tak ternilai. Apa yang dikonfirmasi oleh coretan ejekan ini? Orang Kristen benar-benar menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itulah inti ejekannya. Penyaliban adalah pusat dari iman mereka. Gambar salib bukanlah imajinasi. Ibadah Kristen sudah dikenal, bahkan di dalam istana Kaisar. Keberadaan Alexamenos membuktikannya. Orang-orang Kristen diejek karena mereka terlihat, iman mereka tidak selalu tersembunyi. Kepala keledai merujuk pada rumor kotor zaman itu bahwa orang Yahudi dan kemudian orang Kristen menyembah dewa berwujud keledai. Namun, inti pesannya jelas. Lihatlah Alexamenos ini, dia menyembah seorang pria tersalib, sungguh konyol. Dan di dekat grafiti itu ada tulisan lain dalam bahasa Latin. Alexamenos fidelis, Alexamenos setia. Banyak ahli percaya ini mungkin ditulis oleh Alexamenos sendiri atau seorang Kristen lain sebagai tanggapan berani terhadap penghinaan itu. Di tengah cemoohan, mereka menyatakan Alexamenos tetap setia. Grafiti Alexamenos adalah ironi sejarah yang sempurna. Sebuah gambar yang dibuat untuk mempermalukan dan meruntuhkan iman, justru menjadi bukti arkeologis paling awal tentang penampakan salib dan penyembahan kepada Kristus. Ia membekukan dalam waktu sebuah pengakuan dari pihak musuh bahwa orang-orang Kristen awal benar-benar meyakini Yesus yang disalib sebagai Tuhan mereka. Dari ejekan di pusat kekuasaan dunia, perjalanan kita berakhir di tempat yang paling pribadi dan mengharukan, kamar kematian. Karena jika ada satu tempat di mana keyakinan terdalam seseorang diungkapkan, itu adalah pada batu nisan mereka. Dan disinilah, di padang pasir Suriah dan di kedalaman katakombe Roma, kita menemukan kesaksian terakhir dan mungkin yang paling bergetar hati tentang Yesus.